Salam Rahayu kepada Anda semuanya dimanapun Anda berada. Semoga Anda semuanya selalu diberikan kesehatan lahir batin, serta diberikan kemudahan-kemudahan serta kelancaran dari Gusti. Pada bab kali ini saya akan menerangkan tentang utusan, yaitu yang berbunyi di dalam aksara Jawa Hono Coroko Doto Sowolo. Ada utusan, sudah tersurat atau ditetapkan. Perlu diketahui di dalam ajaran Jawa, semua kita ini adalah utusan dan kedudukannya sama. Tidak ada utusan khusus dan dianggap paling dekat dan menjadi juru bicara dari Tuhan. Kemudian kita memuja-muja, berharap Tuhan mengasihani dan mengampuni kita. Maka dari pemahaman yang keliru ini muncullah orang-orang yang merasa menjadi calo dari Tuhan. Maka ilmu kasunyatan adalah prinsip ajaran Jawa bahwa sebenarnya kita hidup di dunia ini sebenarnya tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan makhluk ciptaan lainnya. Semua saling membutuhkan, semua saling ketergantungan, maka tiap orang diberikan pilihan hidupnya masing-masing dan ditugaskan untuk menjadi peran atau pilihannya. Dari pilihan itu kita berguna bagi orang lain untuk memerankan peran di dalam alam ini. Maka sang utusan itu sudah ada di dalam diri kita, yang biasa kita sebut yaitu coroko. Co bermakna cipta atau alam pikiran. Ro bermakna rasa atau alam hati atau batin. Ko bermakna karso atau badan sebagai tempatnya. Maka badan sebagai wadah dan melaksanakan dorongan pikiran dan hati. Kata badan sendiri bermakna badan, bagian wadahe nyawa atau sebagai tempatnya nyawa. Akan tetapi banyak manusia yang belum sadar akan dirinya dan tugasnya, tidak bisa menerima kenyataan dirinya. Selalu saja menuntut padahal sudah dibekali pikiran untuk mencipta, rasa hati untuk merasakan kebenaran, dan badan sebagai sarana merasakan segala sesuatu lewat indera apapun di alam dunia ini. Manusia lupa akan tugasnya, terjebak ke dalam masalah-masalahnya sendiri, yang mana bila tidak bisa melepaskan, maka akan kesulitan untuk kembali kepada asal muasalnya. Kalau kita bertanya tentang tugas kita, maka para leluhur Jawa sudah memberikan pitutur, yaitu yang disebut urip, urap, urup. Urip yaitu kita sudah diberi hidup dan dihidupkan. Pada kenyataannya tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain.
Kita disebut guru karena ada murid. Kita disebut pintar karena ada yang bodoh. Kita disebut kaya karena ada yang miskin dan lain-lain. Semuanya itu saling terkait dan membutuhkan. Urap yaitu maka mau tidak mau sudah tersurat atau ditetapkan, kita meski hidup berbaur dengan banyak manusia. Manusia sebagai utusan itu ada yang sudah menjadi faham, mencapai mengerti, mencapai pintar dan bodoh. Maka tidak perlu kita saling menghina, merendahkan, merasa sok tahu dan seterusnya. Maka harus bisa mawas diri, menyesuaikan dengan keadaan lingkungan, serta saling menjaga dan melestarikan. Kemudian urup yaitu maka demi terciptanya swarga atau surga, maka manusia harus saling mengasihi, menjaga, menghidupi dan melestarikan agar tercipta swarga, ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan di alam ini. Maka semua itu disebut memayu hayuning bawono, menjaga dan melestarikan seluruh alam. Ini bagi manusia yang sudah Jawa atau yang sudah faham. Maka janganlah kita ikuti orang-orang yang mengaku-ngaku guru, orang suci, keturunan orang suci, wali dan embel-embel lain, tapi hanya bisanya membuat neraka, yaitu menciptakan permusuhan, kerusakan, merendahkan orang lain, menebarkan kebencian dan lain-lain. Apapun nama merek alirannya, agamanya, sektenya, maka tetaplah sebagai orang yang Jawa atau orang yang faham dan mengerti, karena kita sudah dibekali coroko, yaitu cipta, rasa, dan karso, untuk menilai mana yang baik dan yang tidak baik, mana yang memberi manfaat dan tidak berguna buat kita. Selama itu baik dan bermanfaat, pelajarilah, maka akan menemukan inti dari hidup ini. Selama itu sudah tidak baik, maka janganlah diikuti. Maka untuk menciptakan swarga atau surga di kehidupan ini, maka diperlukan adat, seni, budaya, kemudian agama yang bertujuan untuk kerukunan, persatuan, kebersamaan, dan menghindari kesenjangan sosial. Agama sendiri bagi orang Jawa itu diperuntukkan untuk manusia yang belum mengerti atau paham tentang dirinya, masih suka berbuat kerusakan dan belum bisa mengontrol dirinya. Maka dibuatlah agama untuk ageman atau pegangan agar kelak menjadi faham atau Jawa. Karena agama itu bahasa Nusantara, yaitu agama atau agomo, agemane raga manungsa atau pegangan raga bagi manusia. Maka semua agama itu buatan manusia untuk menciptakan surga di alam ini. Bukan agama dijadikan alat kepentingan tertentu, maka rusaklah manusia. Maka cukup sekian dulu, jangan atau pedaran dari saya. Bila ada salah kata yang tidak berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Anda memberikan maaf yang sebesar-besarnya pula. Akhirnya, salam rahayu.